Jadi politisi muda ini merepresentasikan ya selera orang muda. Politisi muda harus tampil sebagai milenial seperti yang digambarkan oleh Bung Karno, yang bisa mengguncang Semeru, yang bisa mengguncang parlemen, dan yang tentu saja menciptakan inovasi baru di dalam proses demokrasi kita di parlemen. Jadi kita butuh orang-orang muda yang kritis, kita butuh orang-orang muda yang betul-betul padat dengan kompetensi supaya mereka bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang selama ini mengalami stagnasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore juga. Terima kasih atas waktunya, Bang, di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa. Bisa menyempatkan waktu untuk podcast dengan saya di Bung Amar Podcast, dan mudah-mudahan Abang diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan sore ini, saya ingin mengajak Abang diskusi terkait beberapa potensi generasi muda yang akan menjadi kontestasi di Pileg 2024 di Kabupaten Bima kelak kemudian hari. Bagaimana menurut Abang dalam upaya menakar potensi dan peluang politisi muda di Pileg tahun 2024 ini, Bang? Terima kasih saya sampaikan untuk yang kesekian kalinya di podcast Khairul Amar Official. Jadi membincangkan isu-isu politik ini memang selalu menjadi magnet karena memang ini menjadi ritus 5 tahunan di dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. Kita bicara soal bagaimana menakar, mengukur peluang dan opportunity dari politisi muda di Pileg 2024. Ada memang yang menarik semacam gelombang politik global di mana pemimpin-pemimpin muda di dunia itu tampil sebagai leader di usia yang cukup muda, dan itu bisa jadi karena ada supporting sistem politik yang sudah mulai bagus dan menarik. Nah, tentu gejala ini kayaknya kemudian menular juga dan menjalar ke Indonesia. Misalkan bagaimana beberapa politisi Partai Nasdem, ada yang usia 25 tahun, 30 tahun, dan begitu juga di partai-partai politik lain, itu sudah jadi pemimpin muda, menjadi legislator, bahkan menjadi ketua DPR, dan menjadi kepala daerah. Nah, itu menunjukkan bahwa ada atmosfer politik global yang juga mempengaruhi mainstream politik di tingkat lokal. Nah, bisa saja kita jadikan sebagai referensi bagaimana Obama di usia 47 tahun misalkan itu sudah jadi presiden, kemudian usia 39 tahun Emmanuel Macron menjadi presiden Prancis, dan Justin Trudeau Perdana Menteri Kanada itu di usia 30-an. Apa yang kemudian mau saya tegaskan bahwa sistem politik di era demokrasi modern itu sudah memberikan ruang dan peluang kepada generasi muda untuk mengambil bagian di dalam mengambil peran-peran politik mereka. Nah, kalau kita tarik ke gejala politik yang global ini yang kemudian sudah menjadi tren, maka bagaimana misalkan di era Pileg di tahun 2024 mendatang, bagaimana peluang dan potensi politisi muda di Kabupaten Bima ya secara mikro. Saya kira peluang politisi muda besar, dan tentu saja harus dengan ya persiapan-persiapan dan kalkulasi politik yang baik. Nah, persiapan yang paling penting itu adalah kapasitas dan kualitas.
terutama untuk melakukan pemetaan-pemetaan terhadap basis-basis masalah yang kemudian ada di masyarakat. Bagaimana misalkan di wilayah dapilnya, apa sih akar-akar dan basis-basis masalah yang kemudian bisa dijadikan sebagai isu. Soal pendidikan itu bagaimana, soal pertanian itu bagaimana, soal kemiskinan itu bagaimana, soal kenelayanan itu bagaimana, soal sosial dan keamanan itu bagaimana. Ini harus ada peta masalah dan peta politik yang kemudian nanti ketika terpilih itu bisa dijadikan sebagai basis untuk menyusun kebijakan yang baik. Yang kedua, politisi muda harus punya karakter politik yang baik. Yang paling penting itu adalah reputasi, kemudian modal sosial dan simbolik di masyarakat juga harus memadai. Jadi jangan kemudian menjadi politisi musiman. Jadi politisi mau jadi caleg itu hanya karena tiba momentum 5 tahunan sekali. Nah, saya tidak menemukan itu sebagai salah satu basis menjadi politisi yang baik untuk kemudian menyelesaikan soal-soal mendasar di masyarakat. Jadi menurut saya politisi muda punya peluang kalau dia punya kualitas yang baik, kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang ada yang diwakili di dapil, dan yang ketiga jangan lupa juga kapasitas finansial dan logistik juga menentukan bagaimana peluang dan ruang untuk bisa dipilih oleh konstituen di Pileg 2024. Saya kira itu Pak Hairul Amar. Lepas dari kekuatan finansial secara politis, tentu potensi-potensi secara ide, gagasan, dan kemudian potensi diri inilah yang mesti harus kemudian dijual di masyarakat, Pak. Okay. Di Kabupaten Bima ini kan memang ada beberapa generasi muda yang sedang diperbincangkan, mulai dari tataran bupati gitu kan, jadi sistem dinasti kan, dari bupati yang sekarang kemudian mungkin akan digantikan oleh anaknya yang sangat muda belia itu. Bagaimana menurut Pak Dr. Sebenarnya kalau kita mengacu pada konstitusi, karena jadi warga negara itu standar tertinggi adalah konstitusi. Sepanjang itu kemudian tidak bertentangan dengan konstitusi, maka proses politik yang kemudian terjadi atau yang akan berlangsung itu sah-sah saja. Mau itu wacana tentang politik dinasti, mau itu wacana tentang oligarki misalkan, dalam wacana politik modern itu menjadi isu yang cenderung luas, ya. Tapi persoalannya, apakah konstitusi juga kemudian membatasi seseorang yang kemudian orang tuanya jadi kepala daerah, lalu anaknya juga mau jadi kontestan di kepala daerah? Apakah itu kemudian bisa langsung memicu menguatnya politik dinasti? Saya kira disitulah peran intelektual. Ya, kalau saya mengutip Antonio Gramsci, adalah intelektual yang mampu membangun satu kesadaran politik, partisipasi, dan kesadaran kultural untuk membangun gerakan bahwa kekuasaan itu harus mengalami sirkulasi yang adil, sirkulasi yang setara, dan setiap orang punya kesempatan. Tetapi kalau kemudian ada klan politik yang kemudian mau dibangun, dan itu kemudian publik tidak kritis, saya kira disitulah perlunya membangun suatu gerakan politik yang kemudian membatasi pembentukan klan politik yang kemudian akan menciptakan dinasti politik. Tapi secara konstitusi dinasti politik itu tidak dibatasi karena proses politik dan demokrasi dalam pileg ini kan dipilih, bukan kemudian ditunjuk. Jadi artinya masyarakat punya pilihan, punya alternatif, dan punya preferensi politik untuk kemudian menentukan siapa calon dan siapa aktor yang akan dijadikan sebagai representasi dari aspirasi politiknya. Ya, kalau ada Yandi, dan tentu Yandi tidak akan tampil sebagai calon tunggal, tapi pasti ada rival politiknya yang kemudian bisa menjadi alternatif aktor yang masyarakat bisa pilih. Tidak harus Yandi kan? Nah, disitulah kemudian tadi peran intelektual untuk membangun gerakan politik yang kemudian membentuk suatu kesadaran masyarakat bahwa sirkulasi politik itu harus kemudian diganti supaya tumbuh
ya gagasan-gagasan baru, kebijakan-kebijakan baru, dan orientasi baru di dalam proses membangun kesejahteraan dan penyelesaian masalah-masalah masyarakat di publik. Saya kira itu yang paling penting. Jadi isu soal politik dinasti itu sebenarnya isu yang kemudian mencerminkan kalau kita sudah apatis, kita sudah putus asa. Harusnya kalau ada peluang dan kans munculnya dinasti politik, maka harusnya dipotong itu rantai pembentukan politik dinasti. Karena itulah masyarakat harus cerdas, rasional untuk menentukan pilihan-pilihan politik di Pileg 2024. Saya kira itu Pak Dokter. Ini menarik juga nih Pak Dokter. Jadi terlepas kita berbicara terkait persoalan potensi Yandi ini sebagai salah satu kader muda, kader milenial yang mungkin sekarang ini sedang menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Bima, tentu ada potensi-potensi generasi lain juga yang mesti harus kemudian kita bicarakan. Ada anaknya Ade Mahyudi, kemudian ada lagi generasi-generasi lain yang ingin menjadi bagian dalam proses demokratisasi yang ada di Indonesia ini, salah satunya di Kabupaten Bima, Pak Dokter. Kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter hadirnya generasi-generasi muda ini dengan potensi yang sangat luar biasa mungkin menurut mereka, dan kemudian yang kedua dengan modal kekuatan finansial yang hebat, kemudian tentu proses penentuan basis-basis kekuatan politiknya mereka hampir sama, gitu kan? Jadi mungkin anaknya Pak ini Ade Mahyudi mengandalkan kekuatan ini, begitu pula halnya dengan Yandi mengandalkan kekuatan dinasti dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Pak Dokter terkait persoalan ini, Pak? Kalau boleh jujur, sebenarnya saya kurang kemudian memberikan support bagi munculnya klan-klan politik yang kemudian terlalu dominan di dalam arena pertarungan politik di Bima, karena itu mudah ditebak. Di 5 tahun dan di 10 tahun yang masa yang akan datang, siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin sebenarnya sudah bisa diprediksi dengan melihat pertama popularitas, kemudian klan politik, historisitas politik di Bima, dan kemudian preferensi politik publik di Bima yang cenderung kemudian melihat kekuatan logistik itu sebagai standar kekuatan politik. Maka kehadiran anaknya Ade Mahyudi, anaknya Haji Safruddin, anaknya Haji Qurais, sebenarnya menurut saya adalah representasi dari kekuatan oligarki di masa yang akan datang. Harusnya kemudian publik dicerahkan bahwa kekuasaan yang 10 tahun berjalan, masalah yang kemudian tidak tuntas, dan kebijakan politik yang tidak progresif itu menyebabkan masalah itu kemudian tidak kunjung selesai. Artinya pengalaman seperti itu harus menjadi guru bagi publik di Kabupaten Bima untuk bisa lebih kritis lagi membaca siapa yang kemudian akan diberikan legitimasi dan dukungan politik. Jadi kalau kita lihat yang kemudian disebutkan oleh Pak Dokter tadi, itu adalah lingkaran oligarki, itu lingkaran dinasti yang kemudian akan menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai politik patrimonialistik, yaitu pengaturan kekuasaan dan sirkulasi kekuasaan yang kemudian hanya beredar pada klan-klan dan kerabat-kerabat politik tertentu, dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Meskipun itu ada proses seleksi dan proses pileg yang terbuka, tapi kan masyarakat di bawah itu kemudian tidak punya kans untuk dipilih karena tadi oligarki ini membayangi setiap kontestan politik dengan bisa dengan hegemoni uang, pengaruh, dan tentu saja popularitas mereka. Jadi menurut saya disitulah peran publik untuk lebih rasional. Semua pihak harus membangun gerakan yang kemudian membatasi dan mereduksi potensi-potensi munculnya oligarki baru. Harus seperti itu. Siap. Jadi masyarakat harus memilih dengan akal sehat, harus memilih dengan nurani, dan yang paling penting itu berguru pada pengalaman kegagalan kekuasaan yang telah berjalan ataupun tengah berjalan, yang tidak tuntas menyelesaikan akar-akar persoalan di masyarakat. Saya kira seperti itu, Pak Dokter.
Jadi tentu mungkin banyak harapan kenapa kemudian banyak generasi-generasi milenial hari ini yang mencoba untuk bercita-cita menjadi kontestan dalam memeriahkan demokratisasi di pileg 2024 nanti, Pak Dr. Salah satunya adalah mereka menganggap bahwa pemuda saat ini kan ketika ada generasi-generasi muda yang berpotensi untuk maju dan kemudian pemuda-pemuda juga akan cenderung memilih mereka, Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter terkait persoalan itu? Saya kira siapapun yang tampil mau klan politik tertentu, terah politik tertentu, sebenarnya di era demokrasi ini orang diberi pilihan yang beragam dan selera publik itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah kemampuan intelektual, kemampuan manajerial, dan tentu saja adalah kemampuan sosial untuk kemudian menganalisis apa masalah yang kemudian bertahun-tahun itu seolah mengalami stagnasi. Kenapa itu tidak kunjung terselesaikan? Disitulah kecerdasan diperlukan untuk memformulasi dan melakukan restrukturisasi terhadap kebijakan politik. Karena kebijakan politik yang kemudian tidak mencakup semua penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat, itu menunjukkan kegagalan kekuasaan. Nah, oleh karena itu, yang paling penting bagi politisi muda tadi seperti yang saya sebutkan adalah modal simbolik, kalau dalam istilahnya Pierre Bourdieu, yaitu kecerdasan intelektual, karisma, dan kemapanan sikap dan kedewasaan sikap sebagai seorang pemimpin. Karena jadi pemimpin publik tidak mudah, hanya kemudian berimajinasi, dilayani, dan dipenuhi oleh fasilitas dan kemewahan-kemewahan. Yang paling penting menjadi pejabat publik itu adalah kita harus tebal muka, tipis telinga, untuk kemudian mendengar berbagai macam ya cacian, ujaran kebencian, bahkan kritikan-kritikan tajam atas kegagalan kekuasaan yang dijalankan. Saya kira seperti itu, Pak Dokter. Oke, terima kasih, Abangku. Jadi yang ini, Abang, yang menurut saya yang agak sedikit perlu kemudian dijelaskan oleh Abang, tadi di tengah potensi generasi muda ini yang kemudian kita bicarakan dari tadi, tentu nilai dan kemudian adab generasi-generasi milenial ini perlu nggak kemudian dijadikan sebagai acuan untuk memilih mana yang generasi-generasi muda yang mesti harus kemudian didorong kemudian diusung sebagai leaders kita ke depan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kehadiran politisi muda sebenarnya itu adalah alternatif yang baik buat masyarakat untuk kemudian melakukan konsolidasi, membangun gerakan politik, untuk kemudian membaca secara kritis siapa generasi muda yang kemudian pantas diorbitkan, pantas diberi dukungan, dan pantas untuk didudukan di dalam singgasana politik supaya representasi dan aspirasi mereka itu bisa efektif untuk diperjuangkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa politik ini kan pengaturan siasat, upaya untuk membangun kekuatan dan cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Oleh karena itu yang paling penting itu adalah bagaimana semua pihak di beragam kecamatan ini mampu membangun konsensus. Dia bisa baca siapa yang potensial, siapa yang potensial, siapa yang tidak potensial, siapa yang punya kans, dan siapa yang tidak. Sebenarnya masyarakat bisa baca itu. Bagaimana? Baca aja ke struktur politik mereka yang kemudian tampil. Di partai mana mereka diusung? Bagaimana peluang partai? Lalu kemudian dihubungkan dengan peluang personal di internal partai. Sehingga kompetisi politik kita ini tidak jadi sia-sia. Satu desa kemudian diikuti oleh 5-6 orang calon. Tentu mustahil untuk kemudian bisa memenangkan kompetisi di tengah persaingan antar aktor yang sudah semakin tajam, yang kemudian ya mereka bertaruh mengadu popularitas, mengadu pengaruh, dan berdagang modal.
Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi pengaturan siasat, konsolidasi, dan koordinasi, siapa yang kemudian bisa dibaca potensinya untuk menang dan siapa yang tidak, dan di partai mana kemudian dia bisa memenangkan peluang pertarungan. Nah, kalau publik tidak membaca secara sistemik dan struktural seperti itu, maka 5 tahun dan 10 tahun kader-kader muda ini kan terus tersisi dan tereliminasi karena didominasi oleh aktor-aktor yang memang sudah memiliki pengalaman politik yang panjang. Jadi seperti itu, Pak Dokter. Sudah saatnya generasi muda turun tangan dan aktif dalam pemilu 2024. Hilangkan sikap apatis dan lain sebagainya. Oke. Ini terakhir, Bang. Jadi bagaimana saran Abang sebagai seorang antropolog terhadap percaturan politik di Kabupaten Bima saat ini, Pak Dok? Oke. Jadi kalau secara antropologi itu kan kekuasaan itu tidak hanya bertumpu pada otoritas tertentu, tapi kekuasaan itu ada di setiap orang, begitu. Artinya setiap orang punya potensi untuk kemudian membangun kekuasaan politiknya. Tapi yang paling penting adalah calon kader politisi muda ini, dia harus punya kemampuan yang mumpuni, terutama di intelektual. Kenapa? Karena kompleksitas persoalan yang ada di dapil yang kemudian mereka diwakilkan, itu juga sangat kompleks. Oleh karena itu, kecerdasan mereka untuk memetakan masalah, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan kebijakan-kebijakan politik yang akan membantu penyelesaian masalah masyarakat, itu sangat diperlukan. Jadi yang pertama itu adalah kecerdasan, intelektualitas. Yang kedua adalah kemampuan sosial, atau saya sebut dengan kompetensi politik yang bersifat sosial. Itu kemampuan untuk bisa diterima luas oleh seluruh tokoh, oleh seluruh bagian dari unsur masyarakat. Jadi kalau punya kompetensi ini, dia akan mudah membangun kekuatan politik lewat konsolidasi, lewat gerakan-gerakan penguatan etnis, sentimen kultural. Saya kira itu akan bisa membantu mereka untuk mendapatkan dukungan mayoritas. Dan yang ketiga tentu aja adalah kemampuan finansial. Jadi 3 kemampuan ini sangat menentukan popularitas, elektabilitas, sampai pada tiba mereka kemudian akan diberikan mandat oleh masyarakat. Jadi yang paling penting itu prinsipnya, libatkan sebanyak orang yang akan jadi bagian dari proses politikmu, dan semakin banyak orang yang engkau libatkan, maka semakin baik dan semakin besar potensi dan kans untuk bisa memenangkan kompetisi politik di 2024. Jadi saya kira itu yang paling penting. Jadi politisi muda itu harus tampil dengan intelektualitas yang padat, dan kemudian harus memiliki kekuatan untuk membangun solidaritas di masyarakat. Dan yang ketiga tentu saja modal sosial itu harus menjadi kunci untuk kemudian mengurangi kos politik. Jadi kalau hanya mengandalkan kos politik, tidak punya modal sosial, jadi sama dengan berdagang istilah mimpi. Jadi tidak akan mudah itu untuk bisa menaklukkan politisi yang sudah tahu jalan dan yang sudah punya riwayat politik panjang dan bisa eksis sampai kini. Saya kira seperti itu, Pak Dokter. Oke, terima kasih ya Bangku yang sangat hebat, gitu kan. Jadi jobnya juga sangat banyak sekali ini, Bang. Tidak. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita berdoa, Pak Anwar, Pak Dokter. Jadi politisi muda ini merepresentasikan selera orang muda. Politisi muda harus tampil sebagai milenial seperti yang digambarkan oleh Bung Karno, yang bisa mengguncang Semeru, yang bisa mengguncang parlemen, dan yang tentu saja menciptakan inovasi baru di dalam proses demokrasi kita di parlemen. Jadi kita butuh orang-orang muda yang kritis, kita butuh orang-orang muda yang betul-betul padat dengan kompetensi, supaya mereka bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang selama ini mengalami stagnasi. Saya kira itu, Pak Dokter. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Abang. Pada sore hari ini Abang sudah berkesempatan uh, podcast bareng dengan saya. Mudah-mudahan gagasan politik tadi dapat memberikan pandangan secara ideologis, ya pengetahuan politik, pendidikan politik terhadap generasi-generasi muda saat ini yang sedang mempersiapkan diri masuk dan dalam memeriahkan demokratisasi yang akan datang atau 2024 yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak kepada abangku Pak Dr. Alfisarin. Mudah-mudahan abang menjadi profesor muda. Harapan kita Amin, amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.